Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sebagai hamba Allah banyak-banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan alhamdulillah pada siang hari ini masih hidup. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqomah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan Jumat siang hari ini khatib akan menyampaikan sebuah khutbah yang sering disampaikan para khatib-khatib lainnya. Akan tetapi perkara ini terkadang sering kita remehkan, sering kita sepelehkan jemaah sekalian. Padahal perkara ini tidak boleh kita tinggalkan dalam kondisi apapun, yaitu sholat. Sholat ini dalam kondisi apapun tak boleh ditinggalkan. Sakit pun harus sholat. Tak mampu berdiri, duduk sholatnya. Duduk tak mampu, baring. Baring tak sanggup, isyarat. Isyarat tak sanggup, dengan kedipan mata. Dengan kedipan mata tidak sanggup, disolatkan. Jamaah sekalian, jangan sampai posisi kita nanti jamaah sekalian lebih depan dari imam, disolatkan di masjid. Mumpung masih sehat, mumpung masih bisa bernafas, sholat.
jangan sampai disolatkan. Kondisi perang pun harus solat. Tak boleh kena air, tayamum. Tetapi praktek kehidupan sehari-hari banyak yang meremehkan solat. Apakah kita lupa jamaah sekalian? Kita ini kan mati. Kita ini kan mati jamaah sekalian. Umur manusia itu kata baginda Rasulullah SAW 60-70 game. Tidak lebih dari itu. Begitu beratnya jiwa kita sholat. Begitu mudahnya kita meremehkan sholat, menyepelekan sholat. Yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sholat. Jangan gara-gara harta sedikit sombong tidak sholat. Korun lebih banyak harta jamaah sekalian. Allah laknat karena sombong. Jangan karena jabatan tidak sholat. Fir'aun, Namrud karena jabatan tinggi tidak sholat, durhaka kepada Allah, Allah binasakan. Harta jabatan titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ketahui bersama jamaah sekalian, sholat sarana komunikasi langsung kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis qudsi disebutkan, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini wal ibdi ma sa'ala. Fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin qala Allahu hamadani abdi. Fa idza qala arrahmanir rahim qala Allahu athna alayya abdi. Fa idza qala maliki yaumiddin qala Allahu majjadani abdi. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina 'abdi wal 'ibdi ma sa'ala. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala Allah hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Hadis kursi ini maknanya dari Allah, lafalnya dari baginda Rasulullah SAW. Al-Quran lafal dan makna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini wal ibdi ma sa'ala. Rasul bersabda, Allah berfirman, aku membagi sholat menjadi dua bagian, antara diriku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Fa idza qala, jika hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah menjawab, Allah berfirman, hamadani abdi, hambaku telah memujiku, kata Allah. Fa idza qala, jika hambaku mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, qala Allah menjawab, Allah berfirman, athna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku, kata Allah. Fa idza qala, jika hambaku mengucapkan Maliki yaumiddin, qala Allah menjawab, Allah berfirman, majjadani abdi, hambaku telah memuliakanku. Fa idza qala, jika hambaku mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina 'abdi wal 'ibdi ma sa'ala. Inilah bagian diriku dan hambaku, dan untuk hambaku apa yang ia minta. Fa idza qala, jika hambaku mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala Allahu hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'ala. Allah menjawab, Allah berfirman, inilah bagian diriku dan hambaku, dan untuk hambaku apa yang ia minta. Jadi jamaah sekalian, kita senang berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu lewat salat. Bentuk cinta seseorang kepada Allah, bentuk ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah senang berkomunikasi langsung kepada Allah.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang telah dijamin surga. Dosa sekarang dan yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak pernah meninggalkan sepertiga malam salat tahajud. Sampai-sampai istrinya bertanya, "Wahai baginda Rasulullah, bukankah engkau telah dijamin surga? Dosamu sekarang dan yang akan datang diampuni oleh Allah." Begitu semangatnya, "Wahai Rasulullah, kau bangun sepertiga malam, kau menangis, kau salat tahajud, wahai Rasulullah." Apa jawab Rasulullah? "Aku ingin menjadi hamba yang bersyukur." Rasulullah, jemaah sekalian, dijamin surga, sudah jelas surganya. Kita banyak dosa. Banyak dosa kita ini. Lisan kasar dengan istri, tangan mudah ringan tangan kepada anak, sombong ujub numpuk di jiwa kita. Banyak dosa kita ini, jemaah sekalian. Rasulullah luar biasa menangis sepertiga malam. Kita ini subhanallah. Maka bentuk cinta sang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, senang berkomunikasi langsung kepada Allah. Iman yang standar 4-5 kali jemaah sekalian berkomunikasi kepada Allah. Yang menjadi pertanyaan kita bersama adalah, mungkinkah seseorang dikatakan cinta kepada Allah, bertakwa kepada Allah, kalau berkomunikasi kepada Allah setahun sekali? Mungkinkah seseorang dikatakan cinta bertakwa kepada Allah kalau berkomunikasi kepada Allah setahun 2 kali? Mungkinkah seseorang sang hamba dikatakan cinta kepada sang Khalik penciptanya jika berkomunikasi kepada Allah sepekan sekali? Ini cinta dusta, cinta yang munafik. Yang bentuk cinta seseorang kepada kekasihnya, sang hamba kepada kekasihnya adalah senang bermesraan, berduaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk cinta sang hamba kepada Allah. Ketika kita cinta kepada anak, cinta kepada istri, senang berduaan, senang berkomunikasi, ngobrol, curhat. Begitu banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita. Nikmat mata, nikmat rezeki, nikmat anak, nikmat istri, nikmat luar biasa yang Allah berikan. Akan tetapi ketika Allah panggil hayya 'alas shalah, begitu mudahnya kita meremehkan salat. 24 jam Allah beri waktu kepada kita. Zuhur 10 menit, asar 10 menit, maghrib 10 menit, isya 10 menit, subuh 10 menit, menghabiskan 50 menit, masih tersisa 23 jam 10 menit. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan? 50 menit Allah hanya memanggil hayya 'alas shalah. Tetapi karena jiwa kita terkadang jemaah sekalian seolah-olah hidup di dunia selama-lamanya, seolah-olah kita tidak akan pernah mati. Begitu mudahnya kita meremehkan sholat, begitu mudah kita menyepelekan sholat. Maka jemaah sekalian, alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu hatta zurtumul maqabir, sampai kau masuk ke dalam kubur baru sadar ternyata hidup akan mati, hidup akan berakhir. Seberapa hebat pun kita jemaah sekalian, ketika sudah meninggal dunia maka akan terputus kecuali 3: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh dan soleha. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam sebuah hadis disebutkan, Ani Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdalu, qala as-salatu ala waqtiha, qultu thumma ay, qala birrul walidaini, qultu thumma ay, qala ajihadu fi sabilillah, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ayyul a'mali afdalu? Amal apa yang paling mulia wahai Rasulullah? Yang paling utama wahai Rasulullah? As-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Salat tepat pada waktunya. Zuhur jam 12, setengah 12 sudah siap-siap kita berwudu. Akan tapi realita terkadang jemaah sekalian, zuhur jam 12 menjelang asar kita sholat. Asar jam 3 lewat 30 menit terkadang menjelang maghrib kita sholat. Coba logika sederhana, ketika kita dipanggil Pak Presiden jam 1 harus sudah standby di istana. Mungkinkah kita menghadap Pak Presiden jam 3 sore? Tidak mungkin. Ini Pak Presiden yang Allah ciptakan. Ini kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, berkomunikasi langsung kepada Sang Pencipta. Tetapi kita remehkan jemaah sekalian. Maka dari itu mari kita jangan sekali-sekali meremehkan masalah sholat. Karena malaikat Israel selalu memandang wajah kita. Karena mati itu tiba-tiba. Banyak orang naik motor tiba-tiba mati. Segar bugar mati. Syarat mati tidak harus tua. Banyak bayi dalam kandungan ibunya mati. Syarat mati tidak harus sakit. Banyak yang segar bugar mati jemaah sekalian. Maka dari itu mari jangan sekali-sekali kita tinggalkan sholat. Apalagi yang sering ditinggalkan kaum muslimin, yaitu sholat subuh. Dalam sebuah hadis, itu luar biasa hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa salatun athqala 'alal munafiqina min salatil fajr wal isya'i wa la ya'lamuna ma fihima la tauhuma wa habwa, muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, berkata, laisa salatun athqala 'alal munafiqina min salatil fajr wal isya'i. Tidak ada yang lebih berat bagi orang munafik melebihi salat subuh dan salat isya. Walau ya'lamuna ma fihima la tauhuma walau habwa. Kalau dia mengetahui keutamaan kedua salat itu, dia akan datang walaupun dengan merangkak. Hadis ini menjelaskan kepada kita semua, orang munafik itu berat salat subuh dan salat isya. Jadi bentuk kemunafikan seseorang, sang hamba itu adalah ketika dia berat salat subuh, salat isya, berjamaah ke masjid, itu pertanda jelas dia munafik. Kata siapa? Baginda Rasulullah SAW. Kata siapa? Kata Rasul. Salat sunnah jamaah sekalian, 2 rakaat sebelum subuh mendapat dunia seisinya. Kita terkadang terlelap tidur, subuh kesiangan, bahkan kebablasan tak subuh. Mari jangan sampai kita tergolong manusia yang munafik, yang begitu berat bangun ketika subuh. Bagaimana cara biar kita bangun subuh? Sadarkan jiwa. Wahai jiwa, kamu akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kamu akan mati jiwa. Kamu akan masuk ke dalam kuburan wahai jiwaku. Maka insya Allah dengan kita semangat seperti itu, akan mudah kaki kita melangkahkan ke masjid untuk bangun ketika subuh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.